ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dicurahkannya kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan menyediakan seluruh kebutuhan hidup kita. Makanya Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi, kemudian Dia beristiwa di atas 'arsy. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya dari kalangan keluarganya, kemudian sahabatnya dan orang-orang yang beriman hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu, adik-adik ya, yang soleh dan soleha, ini berapa orang? Satu atau dua? Satu ya, ya insyaallah. Jadi kalau dibagi bisa dua. Asbi ya, sehat Asbi, sehat ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita berbahagia di malam hari ini. Kita harus rajin-rajin tersenyum jamaah ya. Senyum kita, walaupun berat ujian hidup ini harus senyum ya. Karena kalau kita senyum ya minimal bisa bahagia hati kita. Ini udah berat hidup kita, nggak senyum lagi nih, double. Makanya Nabi bersabda, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Atau dalam hadis yang lainnya seperti yang disampaikan Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan itu sedikit apapun. Walaupun kita bertemu dengan saudara kita, dengan teman kita seiman, sahabat kita seiman, dengan wajah yang ceria. Jadi wajah yang ceria ini sunnah. Cuman kata Nono ini belum senyum-senyum dari tadi ini. Kurang ceria kayaknya beliau ini ya. Ada masalah apa ini? Ya harus ceria, kita harus senyum, harus ceria. Di jamaah rahimakumullah. Baik. Kemarin kita sudah membahas 3 tauhid itu sudah habis jemaah ya. Ya tauhid rububiyah itu adalah penekanannya pada mengakui Allah yang menciptakan, Dia yang mengatur rizki, Dia yang mengatur alam semesta, Dia yang menghidupkan dan Dia yang memati. Tapi belum cukup kita ternyata. Maka harus yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Intinya tauhid uluhiyah ini apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan belum cukup, sekaligus tidak menyembah Allah saja belum cukup, harus disertai dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena ada orang yang rajin menyembah Allah tapi rajin juga menyembah selain Allah. Jadi dua-duanya jalan ya. Maka tidak cukup dengan hanya sekedar menyembah Allah, kita juga harus menjauhkan diri daripada seluruh bentuk kesyirikan. Yang ketiga kemarin tauhid apa? Asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, Allah itu punya 99 nama yang semua namanya itu adalah indah semua. Dan nama Allah ini sekaligus menjadi sifatnya, tapi sifatnya belum tentu menjadi nama. Maka nama Allah
sekaligus menjadi sifatnya belum tentu jadi nama. Dan sifat Allah ini lebih banyak daripada namanya. Dan kita tidak boleh memberikan nama kepada Allah, memberikan nama kepada Allah kecuali yang dia namakan dengannya dirinya sendiri. Ya, yang dinamakan olehnya dengannya dirinya sendiri. Nah, bagaimana nanti kalau hukumnya kita nyebut Allah Ta'ala apa lagi? Nenek kaji. Nenek kaji ya. Nenek kaji. Ada nggak nenek kaji itu dalam apa namanya? Dalam nama-nama Allah itu. Nah, coba kita diskusikan itu ya. Kalau orang Bima itu nyebutnya rumah Ta'ala. Nah, rumah mana itu ya? Nah, itu kemudian jemaah rahimakumullah, kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan yang dia sifati dirinya sendiri atau dengan yang disifati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Kita imani itu. Dan Allah itu punya sifat banyak sekali. Setiap yang ada itu pasti ada sifatnya. Dan yang punya sifat pasti ada. Jadi kalau Allah dikatakan tidak punya sifat atau sifatnya terbatas 10 atau 20 saja, maka tidak. Sifat Allah itu banyak. Ya, tidak dibatasi 10 atau 20. Jemaah. Yang rasa itu sudah selesai kita bahas ya. Yang kemarin terakhir kita sampaikan itu adalah tentang apa? Sholat jenazah. Di bagian pertama ya. Cara pertama. Yang kedua sudah? Belum ya. Tata cara pertama kemarin ada yang masih ingat? 1. Mengikhlaskan nih. Nah. 2. Cara kedua takbir pertamanya kita coba Mas Tosi bagaimana takbir tuh? Nah, mantap sekali. Jangan ke tengah lagi beliau ya. Ya. Kata Nono bagaimana takbir? Allahu Akbar. Ya, Hasbi coba takbir dulu. Allahu Akbar. Ya, mantap. Itu buat Hasbi ini. Udah dapat bocoran Hasbi ya kemarin. Jadi takbir dan mengangkat tangan ini dua hal yang berbeda. Ini jamaah rahimakumullah. Yang pertama adalah kita bertakbir Allahu Akbar seraya mengangkat kedua tangan kita. Kemudian yang dibaca itu Al-Fatihah plus sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbir yang kedua kita membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu sampai akhir. Kemudian takbir ketiga berdoa lagi kita. Doanya apa? Allahumma la tahrimna. Bukan. Allahumma man ahyaitahu minna. Bukan apa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina dan seterusnya. Ya sampai wa man ahyaitahu minna fa ahyaitahu bil iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala Islam. Atau bisa juga dibalik ada yang lain. Kemudian takbir yang keempat apa yang dibaca? Tidak ada, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian cara yang kedua ini jemaah. Mungkin ini yang kalau yang dilakukan sama nggak dengan yang pertama itu? Beda ya? Beda. Yang sering dikerjakan kita beda ya? Beda. Nah, mungkin yang ini yang kena ini. Cara yang kedua, tentu saja tetap kita niat di dalam hati bahwa kita mau sholat jenazah. Kenapa saya bahas sholat jenazah dulu ini? Karena sekarang kan katanya COVID naik lagi ya, Omikron ini. Cuman kata Nono nggak percaya saya beliau ini. Omikron ini. Cucu kron sebentar lagi. Sekarang kan udah uminya kan? Ya. Neneknya. Artinya ya ini ya. Walau semakin dekat ke Ramadan ini semakin ini ya. Mungkin banyak. Tapi insya Allah sebelum pertandingan MotoGP kayaknya belum di lockdown kita ya. Setelah MotoGP ini mungkin akan di lockdown. Jadi penting kita mengetahui tata cara sholat jenazah yang benar. Ada orang sholat jenazah tapi tidak semuanya benar, malah banyak yang salah. Dan ketika orang sudah terbiasa dengan yang salah, begitu dia lihat yang benar, maka yang benar itu dia salahkan. Ketika kita sudah terbiasa dengan yang salah dan kita melihat yang benar,
kita akan menyalahkan yang benar. Terpenting kita mengenal kebenaran sebelum kita mengenal yang salah. Barang siapa yang mengenal yang benar, dia akan kenal yang salah. Dan barang siapa yang kenal duluan yang salah, dia tidak akan kenal yang benar. Jamaah rahimakumullah, langkah pertama atau yang pertama itu takbiratul ihram, takbir. Ya, yang pertama takbir seraya mengangkat kedua tangan. Seraya mengangkat kedua tangan. Apa yang dibaca di takbir pertama ini? Suratul Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar, seraya mengangkat kedua tangan. Yang dibaca apa? Sholawat. Sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian takbir ketiga, ya, takbir lagi seraya mengangkat kedua tangannya, membaca doa. Ini doanya digabung antara doa yang di cara pertama itu dan doa pertama doa digabung semua ini. Bisa dia gini, Allahumma ighfir lahu warhamhu sampai akhir. Kemudian digabung dengan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Agak panjang dia. Kemudian takbir yang keempat doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah ini dia. Lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mulai agak takut kita ini. Doanya panjang sekali ini, Ustaz. Untuk sholat jenazah kita ini. Doa ini tidak syarat wajib, jemaah. Doa yang dalam bentuk panjang seperti ini tidak. Semua doa yang ada riwayatnya boleh kita baca, entah yang pendek atau yang panjang. Bahkan misalnya dalam keadaan terdesak sekalipun, orang tidak ada lagi saat kesempatan untuk merojaah doa, maka cukup baginya Allahumma ighfir lahu wa'afi wa. Intinya ada doa di dalam sholat jenazah. Karena inti daripada sholat jenazah ini kata ulama adalah doa. Intinya ini adalah doa. Dan doa yang benar ini dalam sholat. Nah setelah itu salam dan tidak lagi ada doa. Ini baik, itu menyolatkannya. Kemudian sekarang dufnul janazah, menguburkan jenazah. Nah, tentu saja kita sudah sering ini menguburkan orang, tapi untuk masuk langsung ke tanahnya mungkin tidak semua ya, mungkin sampai di atasnya gitu ya. Mari kita lihat sunnah-sunnah menguburkan jenazah ini. Yang pertama disebutkan di sini adalah hamlul mayyit ba'da salati alaihi ilal maqbarati musri'an di hadis di Abi Hurairah. Membawa mayit setelah sholat. Nah ini, jadi menguburkan ini setelah disolatkan. Ilal maqbarati, di mana dikuburkan? Ya di pekuburan. Ya, kalau orang Islam menguburin jenazahnya ini di tanah, di kuburan. Kalau agama lain ada yang dibakar ya. Kira-kira mau nggak jenazah kita dibakar jemaah? Atau kita tega nggak misalnya lihat jenazah keluarga kita di orang dalam Islam ini harus pelan-pelan kita. Disebutkan kasru idhamil mayyit ka kasru idhamil hayy. Mematahkan atau memecahkan tulang mayat itu sama seperti kita memecahkan tulang orang yang hidup. Artinya dosanya sama itu. Jadi sama mayit itu nggak boleh zalim kita. Jangan karena dia udah mati ya kita cincang-cincang dia, nggak boleh, dosa. Atau kita pukul-pukul dia, sama dengan hukum memukul orang yang masih zalim juga ini. Nah, maka orang yang beriman, orang Islam ini dia menguburkannya di kuburan. Adapun yang lain ada yang menguburkan dengan cara dibakar, dikremasi, kemudian ada yang dimasukkan ke dalam oven besar sampai dia menjadi debu. Dilarung. Ya? Dilarung. Ya. Ada yang ditenggelamkan ke dalam. Ya, ada yang ditenggelamkan ke dalam lautan. Ada yang disimpan di tanah juga tapi pakai peti dia. Ada juga yang digantung di tebing-tebing. Itu, ya lihat. Ada juga yang disimpan begitu saja di pulau terpencil, tidak dikuburkan, tidak dimakamkan, mayatnya disimpan seperti itu saja. Nah, ini Islam ini adalah memanusiakan
kita menghormati sesama manusia ini sampai dia masuk ke dalam kuburan. Pelan-pelan kita bawa, mulai kita mandikan dulu pelan-pelan, ada caranya. Kita sholatkan lagi dia, kita doakan lagi, kita antarkan menuju kuburan. Musri'an. Nah, mengantarkan ini agak cepat ini. Agak cepat. Musri'an. Jadi menguburkan jenazah ini kita disuruh bersegera atau cepat. Maka tidak benar misalnya ada orang yang meninggal dunia, seorang ibu meninggal dunia karena anaknya masih ada di Jakarta sebagian, Kalimantan misalnya, atau di Papua sebagian, harus nunggu semua dulu baru dikuburkan, nunggu 1 hari lagi 2 hari lagi. Nah ini tidak diperkenankan, makruh, bahkan ini haram ya. Nah ini tidak harus, boleh menunggu tapi jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Mungkin kalau matinya malam, meninggalnya malam ya dikuburkannya zuhur, ini nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi kalau sampai nunggu lagi sampai besok lagi, sampai lusa lagi, ini sudah terlalu lewat, tidak bisa. Karena Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazah, cepatlah menguburkan jenazah. Makanya orang-orang ketika mengantarkan jenazah pakai keranda itu jemaah, kalau kita lihat itu yang sering lewat jalan besar itu, kadang setengah lari kan, ada yang setengah lari. Mungkin terinspirasi dari hadis ini. Asli. Yang sebenarnya itu bukan disuruh lari, tapi disuruh cepat. Nah cepatnya tidak harus lari, tetap kita perhatikan itu keselamatan mayit itu, jangan sampai bergoyang terlalu bergetar ya. Jangan sampai orang yang bawa juga jatuh ya, mungkin dia kena batu atau apa jadi jatuh tersenggol. Ini juga tidak benar. Tetap kita perhatikan cara-caranya, tidak juga terlalu berlebihan sampai mayitnya goncang-goncang di dalam. Nah juga ya, tetap saja. Maka Nabi menyebutkan asri'u bil janazah, segeralah mengurusi jenazah atau masukkan ke dalam kuburan. Fa in taku khairan, fa in taku sholihatan, fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Jika mayit yang kita bawa itu mayit yang soleh, mayit yang baik, mayit yang orang anak soleh, anak bertakwa, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka itu adalah kebaikan kalian menyegerakannya. Jadi mayit kan kita nggak tahu ya, cuman Allah yang tahu yang gaib ini. Nabi yang Allah berikan tahu yang gaib ini memberitahukan kepada kita bahwa mayit yang soleh itu nggak sabar segera masuk ke dalam kubur. Kalau kita masih takut kan, bagaimana kita bayangkan ya, rumah sempit begitu ya, berapa meter itu, mungkin nggak sampai 1 meter ya lebarnya, mungkin 80 lah. Dan tidak ada orang yang menghuni tempat seperti itu di dunia ini, semiskin-miskinnya kita yang nggak ada yang tidur di tempat semepet itu, sesempit itu. Tapi sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, setinggi-tingginya jabatannya, ujung-ujungnya akan masuk ke tempat ini juga, akan masuk semuanya pasti. Maka jika dia soleh, ya dia bersegera, mau disegerakan. Nah, ketika nanti dia dimasukkan ke dalam kuburan, kan dia ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab, Allahu Rabbi. Wa ma dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Atau wa man rasul, wa man rajulul ladzi ba'atsa fika, siapa laki-laki yang diutus untuk membawa kebenaran kepadamu? Muhammad ladzi rasul. Kita jawab. Setelah itu lulus kita diperlihatkan setiap pagi dan sorenya tempat kita di surga. Ini tempatmu nanti di surga, ini istanamu ya, ini kenikmatanmu, nah ini kehidupanmu. Sehingga kita nggak sabar. Maka orang yang soleh yang meninggal dunia itu berdoa, Allahumma ajlis sa', Allahumma ajlis sa'alum. Ya Allah, segerakanlah kiamat, segerakanlah kiamat. Nggak sabar ini, ya. Seperti orang begini, misalnya Mas Tos ini tiba-tiba oleh ayahanda dibangunkan rumah megah, ya, lantai 5, mobil Lamborghini, ada kolam renangnya, motor GP 5. Bagaimana perasaannya? Nggak sabar kan? Nggak sabar ini Mas Tos ini. Ayolah cepat-cepat antar saya ke rumah itu. Saya mau masuk ke rumah itu, saya mau naik Lamborghini, saya mau naik motor GP dan terus.
Apalagi yang kita lihat itu adalah surga dengan segala kenikmatannya, masya Allah. Ini tadi baru rumah lantai 5. Nah surga itu istana, Pak. Istana pasti kita mau bersedekah. Kemudian wa in taqusi wa dzalika fasarrun tad'unahu riqabikum ala riqab. Jika mayit yang kita bawa ini mayit yang tidak soleh, orang jahat misalnya, orang buruk misalnya, yang Allah lebih tahu tentang itu, maka merupakan kebaikan juga bagi kalian untuk segera menanggalkan keburukan yang ada di leher kalian. Maksudnya cepat-cepat tinggalkan itu mayit yang ada di atas pundak kita yang kita bawa itu. Jadi akan menemui apa yang dia kerjakan. Begitu ditanya man rabbuka, tidak tahu, gagap-gagap. Kemudian ditanya mama dinuka, apa agamamu, gagap lagi. Dan siapa nabi yang diutus kepadamu? Saya mendengar namanya saja tapi saya lupa. Masya Allah. Nah ini dia, setiap pagi diperlihatkan tempatnya di neraka, setiap sore juga diperlihatkan tempatnya di neraka. Ini nanti siksaanmu, ini nanti engkau akan diazab. Nah, ini lembah yang akan dikurung engkau ke dalamnya. Maka karena dia takut, maka dia berdoa, Allahumma ajlisa, Allahumma ajlisa. Ya Allah, akhirkanlah kiamat, tundalah kiamat. Karena dia takut. Ya seperti orang misalnya yang ini dieksekusi mati, kira-kira ya, kayak misalnya koruptor atau apa yang orang-orang yang dieksekusi itu, bandar narkoba, teroris, ya. Teroris dalam bentuk yang umum ini, yang pokoknya pengacau lah. Nah itu kan misalnya ditentukan tanggal sekian, bulan sekian engkau akan dieksekusi. Paling yang diinginkan itu waktu ini berjalan dengan lambat, agar dia tidak dieksekusi. Kan dieksekusi itu kalau dalam Islam itu dieksekusinya dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan ditemas lehernya sampai jatuh dari badannya, namanya darbur riqab. Yang kedua ditusuk jantungnya pakai tombak, biar cepat berhenti denyutnya, ditosok cepat, entah ditebas atau ditusuk. Tapi kalau saya lihat kalau di Indonesia ini dia pakai tembakan ya, ada 12 regu tembak, ditembak dalam jarak kalau salah 5 meter ya, 5 meter eksekusi. Boleh dia dibukakan kepalanya atau boleh dia ditutup. Nah ini. Nah dalam keadaan seperti itu jemaah rahmatullah, kita akan meminta Allahumma ajlisa, Allahumma ajlisa. Nah ini. Nah, sunnah yang pertama itu adalah kita menyegerakan, jangan ditunggu lama sampai mayitnya mohon maaf mulai keluar bau. Dan yang kedua, la yusra'ul adzan wal iqamatu qubail hamlil mayyit ila al-maqbarati wala ba'da dufni. Tidak disyariatkan azan ya. Tidak disyariatkan azan dan iqamah sebelum diantarkan mayit itu menuju kuburan. Tidak juga setelah di kuburan. Tidak juga sebelum dia dikuburkan. Pokoknya tidak ada azan untuk mayit, itu intinya lah ya. Entah itu nanti saat diantarkan. Cuma di sebagian masyarakat kita masih banyak yang mengazankan mayit. Yang sebenarnya yang benar itu adalah tidak mengazankan mayit. Karena azan ini adalah faedah azan ini adalah memanggil orang sholat. Nah itu. Jadi sejarah awalnya azan ini digunakan untuk memanggil orang sholat. Di kampung kami juga sama saja lah ya. Saya tidak tahu di sini apakah ada atau tidak. Pokoknya tidak disyariatkan azan dan iqamah ketika. Dan azan dan iqamah ini dianggap ibadah apabila dia dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Jadi kalau kita azan sekarang ini yang ada pahalanya, pahala azannya nggak ada. Mungkin dihitung latihan saja. Kenapa? Karena azan dan iqamah ini hanya dianggap azan dan iqamah ketika masuk waktu sholat. Azan itu fungsinya untuk mengabarkan bahwa waktu sholat itu telah tiba, telah masuk. Dan iqamat ini fungsinya untuk mengabarkan bahwa sholat akan segera dimulai. Ini jamaah. Kecuali ada hadis lain misalnya azan. Jadi azan subuh itu ada 2 kali namanya. Azan subuh itu 2 kali. Yang pertama azan sebelum subuhnya untuk membangunkan kaum muslimin. Mungkin yang mau sholat tahajud silakan, yang mau makan sahur silakan. Boleh menggunakan azan.
mungkin sekitar jam 4 atau 1 atau setengah jam sebelum waktu subuh. Boleh azan. Biasanya jam 3 kalau dia itu. Boleh. Untuk membangunkan orang sholat. Ada di zaman Nabi SAW, Nabi punya muazin itu 2. Ada namanya muazin yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Yang pertama, orang buta muazin Rasulullah. Dan kata Nabi, kalau kalian dengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, maka janganlah kalian janganlah kalian berhenti makan dulu, dan jangan kalian sholat subuh. Itu artinya masih boleh makan dan masih boleh dan belum boleh sholat subuh. Itu hanya untuk memperingati saja, boleh itu. Nggak tahu apakah di Darul Tajwid ini sudah azan 2 kali atau sekali? Belum. Belum. Sila baik. Kemudian yang kedua, azan muazin Nabi yang kedua namanya Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah muazin Rasulullah SAW. Apabila Bilal sudah azan, maka sudah haram makan. Maksudnya untuk orang puasa Ramadan ya, sudah tidak boleh lagi makan dan sudah halal untuk kita kerjakan sholat subuh. Nah ini azan yang dibolehkan di luar itu yaitu azan di azan pertama. Maka di azan pertama kita boleh mengatakan as-sholatu khairun minan naum. Begitu pula di waktu subuh azan fajar itu boleh mengatakan as-sholatu khairun minan naum. Jamaah rahimakumullah, azan di telinga mayit setelah atau akan dikuburkan itu mengkiaskan azan di telinga bayi ya. Mengkiaskan azan di telinga bayi, azan di kuping kanan dan dikomakan di kuping kiri. Mungkin bapak banyak melakukan itu ya, ketika anaknya dilahirkan diazankan di telinga kanannya dan dikomakan di telinga kirinya. Kalau kata Allah diazankan juga, ya. Diazankan di telinga. Begini jawabannya. Ini adalah pandangan yang luas kalau masalah ini. Kalau azan bayi ini ada dalilnya, ya, azan untuk bayi ini ada dalilnya. Dalilnya ada. Dalilnya ada. Cuma ini diperselisihkan kesolehannya oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh diamalkan dalam rangka memperdengarkan kebaikan pada si bayi. Tapi kalau di Muhammadiyah itu tidak menggunakan itu. Memilih tidak menggunakan apa? Karena hadisnya menurut Imam Asy-Syaukani hadisnya lemah, maka tidak diazankan. Dengan demikian, karena hadis azan pada bayi ini juga adalah lemah, maka mengkiaskan azan pada mayit juga ke sana juga tertolak, karena pokoknya sudah juga. Andaikan itu hadisnya itu adalah sahih, maka sama saja tidak boleh dikiaskan ke sana, karena antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal itu perlakuannya berbeda. Ini jamaah. Nah ini. Kemudian yang ketiga, tasyyi'ul mayyit masyian haulahu. Mengantar jenazah itu dengan jalan kaki. Disunahkan jalan kaki. Kecuali ada masalah-masalah yang rumit begitu ya. Mungkin karena Covid kemarin itu ya. Kan kalau orang meninggal Covid itu harus diantarkan dengan protokol kesehatan. Harus dipakai mobil. Dekat sana baru diangkat keluar. Tapi asalnya dia diantar dengan menggunakan jalan kaki. Masyian haulahu, sekitarnya, tidak boleh jauh-jauh terlalu. Ya, tidak boleh terlalu jauh dari mayit. Qoriban minhu, dekat dengannya, dekat. Kemudian somitan, diam. Kita disuruh tidak ada suara-suara yang mengiringi pengantaran jenazah ini. Suara apapun itu, baik suara nyanyian ataupun ngaji ataupun zikir ataupun sholawat, tahlil, tidak ada. Kita disuruh diam. Maka tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya mengucapkan la ilaha illallah ketika mengiringi jenazah. Itu adalah kalimat yang baik, jelas. Tapi setiap ibadah ini ada tempat-tempat dan waktunya. Kalau mau silakan di luar itu atau sendiri-sendiri saja. Nah, ketika kita mengantar jenazah, maka kita disuruh untuk diam, sholat. Jamaah rahimakumullah.
Yang ke 6, yang ke berikutnya saya langsung lompat nih. Dzikrullahi bismillahi wa ala millati rasulillah an yawafihi. Ketika kita meletakkan jenazah ke dalam kuburan itu apa yang kita sebut? Bismillahi wa ala millati Ibrahim, dengan menyebut nama Allah dan di atas millahnya Ibrahim alaihissalam. Ini agama tauhid. Itu doa. Kemudian adamu rafil qabri. Tidak boleh mengangkat kuburan ziyadatan ala shibrin, lebih tinggi dari satu jengkal. Tidak boleh mengangkat kuburan ini posisinya lebih tinggi dari satu jengkal. Karena ada hadisnya dalam riwayat Muslim itu, maka Nabi SAW bersabda, ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi rasulullah. Saya akan menyampaikan kepada kalian seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka kata beliau, alla tada'a timsalan illa qamastahu. Tidaklah kalian melihat berhala kecuali kalian hancurkan dia, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidaklah kalian melihat ada kuburan yang ditinggikan kecuali kalian ratakan. Artinya tidak boleh lebih dari satu jengkal. Ini kuburan kita memang. Kemudian ada bina alal qabri di hadis Jabir. Tidak boleh membangun bangunan apapun di atas kuburan ini. Entah nanti ada semennya atau keramiknya atau ditambah lagi dengan pagar-pagarnya, maka tidak disyariatkan. Maka Nabi melarang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yujassas al-qabr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyemen kuburan. Wa an yaquda alaihi, dan melarang duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dan melarang membangun bangunan apapun di atas kuburan. Ini tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Bahkan dalam sebuah hadis itu, apabila kalian duduk di atas, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhiku thiyabahu aw tablughu jilduhu khairun lahu min an yajlisa ala al-qabr. Tidaklah seorang dari kalian itu duduk di atas kuburan, duduk di atas bara api, kemudian kain sarung-sarungnya itu terbakar, kemudian kulit-kulitnya melepuh, itu lebih baik bagi dia daripada duduk di atas kuburan, daripada saking kerasnya celaan duduk di atas kuburan, sebagai penghormatan kepada orang yang tinggal di kuburan. Kemudian waqul alamati ala qabri binahwi hajar, boleh meletakkan tanda di atas kuburan ini, ya, binahwi hajarin inda ra'si, di sisi kepalanya. Hadis al-Muqallid, panjang sekali. Kemudian yusrahul julusu mustaqbilal qiblati indal wusul ila maqbarati wal qur'an min janizah. Kemudian disyariatkan duduk menghadap kiblat ketika kita mengantar